Bagaimana para antusiasme dari aktivis pemilu itu cukup tinggi ya menyambut putusan ini karena memang MK dalam putusan kemarin juga menegaskan tentang rekayasa konstitusional untuk mencegah banyak capres meski aturan ambang batas presiden dihapus. Nah, tapi seperti apa caranya? MK mengatakan yang harus mengatur para pembentuk undang-undang. Dan kita akan tanyakan langsung Jose mengenai hal ini dengan pengamat politik Hendry Satrio. Selamat siang Bang Hendry. Selamat siang, Ya, Mas Jose. baik. Bang Hendry, ini ada kejutan ya di 2025 setelah 34 kali permohonan ditolak, yang ke-35 justru dikabulkan oleh MK. Nah, kalau Anda melihat ini seperti apa dan akan seperti apa juga dampaknya? Sebetulnya saya punya 3 hal nih, Nela. Yang pertama, tentu saya merasa lega ya. Akhirnya ambang batas yang membatasi putra-putra terbaik Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia untuk maju ke perhelatan Pilpres itu akhirnya hilang gitu ya. Nah, tapi walaupun saya lega, yang kedua ini saya juga curious gitu ya. Tadi sudah disebutkan kenapa yang kali ini dikabulkan, hakimnya sama, kemudian beberapa materinya juga sama gitu ya. Apakah kemudian berpengaruh ke yang ketiga nih? Jangan-jangan setelah diputuskan pengaruhnya ini kecil gitu ya. Artinya kenapa pengaruhnya kecil? Yang pertama, saya katakan bahwa mungkin dengan kuatnya elektabilitas Pak Prabowo saat ini, walaupun kemudian dibebaskan pencalonan presiden tanpa ambang batas, mungkin juga nggak ada yang berani juga untuk maju menantang Pak Prabowo. Tapi tetap saja hal ini perlu disyukuri karena dengan adanya peraturan baru ini lebih banyak lagi calon presiden yang bisa maju. Tapi apakah kemudian akan banyak calon presiden yang maju? Menurut saya tidak. Karena menjadi calon presiden itu membutuhkan minimal 2 hal. Yang pertama adalah kekuatan finansial karena memang mahal, dan kemudian ada investasi elektoral yang sudah terbangun. Nah, kalau per hari ini menurut saya tidak ada yang sekuat Pak Prabowo. Kemudian apakah koalisi yang ada di pemerintahan sekarang akan bubar? Nah, ini menurut saya juga kecil kemungkinannya. Kenapa demikian? Karena untuk bicara maju ke Pilpres, tadi saya sudah sebutkan kita membutuhkan logistik yang tidak sedikit, dan berada di dalam kekuasaan ya sudah menjadi rahasia umum adalah cara terbaik untuk mendapatkan logistik-logistik itu. Maka kalau ditanya apakah kemudian aturan tanpa ambang batas ini membubarkan koalisi, menurut saya tidak akan. Koalisi ini akan mulai terganggu mungkin pada saat pembukaan pendaftaran calon presiden. Tapi tetap saja, menurut saya tidak akan lebih dari 3 pasang calon karena kuatnya elektabilitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Tapi mudah-mudahan dengan aturan MK ini jangan kemudian ada inspirasi misalnya di DPR atas dasar sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan, ada baiknya pemilihan presiden dikembalikan lagi ke DPR. Nah, ini jangan sampai begitu. Kita lagi berbahagia ini bahwa tidak ada ambang batas, mudah-mudahan tidak ada aturan-aturan lain yang diubah, dan semoga memang berani nih partai-partai politik untuk mengajukan calon-calonnya. Karena kan memang saat ini tantangannya justru ada di partai politik. Ini sudah diberikan fasilitas oleh MK, berani digunakan atau tidak. Kita ingat waktu di pilkada, walaupun sudah diberikan keleluasaan mengajukan calon kepala daerah 6,5%, 7,5%, 8,5%, ternyata tidak banyak juga partai politik yang berani mengambil resiko mendorong kadernya sendiri untuk menggunakan fasilitas MK dan maju ke pilkada gitu ya. Mereka bahkan lebih suka berada di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi ini adalah angin segar dari MK, sekarang tergantung di partai politik mau atau tidak menggunakannya. Nah, MK juga menyatakan tidak semua partai politik ternyata bisa mengajukan, hanya partai politik yang lolos verifikasi. Jadi kalau kita perhitungkan masa politik saat ini, maka hanya 8 partai politik tuh yang bisa langsung menggunakan fasilitas ini. 8 partai politik yang sudah lolos ke Senayan. Tapi partai-partai politik yang lain harus melalui verifikasi dulu sebelum mereka bisa mengeluarkan nama calon presiden dari lingkaran mereka. Gitu kira-kira.
Oke, Bang Henry, kita melihat bagaimana sebenarnya kita menanti bagaimana keberanian daripada partai politik menindaklanjuti tanda kutip ya angin segar dari demokrasi ini. Namun kita tahan dulu, Bang Henry Satrio, kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline, pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog kami bersama dengan pengamat politik Henry Satrio. Bang Hensat, selamat siang. Kita lanjutkan dialognya ya. Bang, tadi kita melihat bagaimana Bang Hensat menantang begitu ya keberanian partai politik untuk mencoba menyodorkan kader terbaiknya di 2029. Di sisi lain kita juga lihat beberapa partai politik nih sudah menyampaikan antusiasmenya ya, terutama yang tidak lolos ke parlemen. Bagaimana Anda melihat dinamika politik ya berkaitan dengan apakah masyarakat akan disuguhkan dengan banyak pilihan yang berkualitas imbas dari putusan MK ini? Ya, harusnya partai-partai politik dari hari ini sudah menyiapkan kadernya supaya pada saatnya nanti dia bisa maju ke perhelatan pencapresan. Misalnya ya, ada yang mengkait-kaitkan pertemuan hangat antara Anies Baswedan dan Ahok sebagai salah satu batu loncatan menuju pencapresan 2029. Ya silakan saja. Tapi kan pertanyaannya akan dicalonkan dari mana Anies dan Ahok ini, apakah dari PDI Perjuangan atau dari yang lain. Nah, tapi menurut saya memang kesempatan besar bagi partai-partai politik yang tidak lulus atau tidak lolos ke DPR Senayan untuk bisa mengajukan calonnya setelah mereka terverifikasi dulu oleh KPU. Sehingga apa? Kemungkinan bila calon-calonnya sangat kuat dan digemari oleh masyarakat, bisa ada kenaikan elektabilitas atau efek ekor jas bagi si partai politik yang memang tadinya tidak terlalu besar elektoralnya. Hal ini pernah terjadi pada saat pencalonan Pak SBY. Kala itu pada saat 2004 Pak SBY pertama kali maju itu Demokrat suaranya tidak terlalu besar, bahkan cenderung di bawah 10%. Tapi kemudian Pak SBY dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi berhasil menang di Pilpres. Kemudian di 2009 suara Demokrat bisa berkali-kali lipat. Jadi efek dari tokoh yang memang digemari oleh masyarakat bagi partai politik yang mendukung atau mendorong atau yang didorong oleh keelektabilitasan si tokoh ini bisa sangat membantu. Jadi kalau partai politik tidak lolos ke DPR tapi dia punya tokoh yang mumpuni dan populer secara elektoral juga tinggi, maka si tokoh ini bisa membantu elektabilitas partai politik yang mendukung dirinya nanti gitu. Yang jelas investasi elektoral harus sudah mulai dibangun ya oleh partai politik ini nanti untuk tokoh-tokohnya ke depan. Bang Hensat, ini kan ada respon dari berbagai parpol yang cukup berbeda-beda ya. Golkar menyatakan putusan MK sangat mengejutkan. PKB tunggu perkembangan ya. Kemudian tanggapan lain PAN menyatakan sejalan dengan perjuangan partai dan sejumlah tanggapan dari parpol lain. Gimana responnya Anda? Ya harusnya memang hasil atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini ditanggapi positif oleh setiap partai politik, karena kan mereka memang mendirikan partai politik tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, membantu rakyat lebih sejahtera. Caranya apa? Ya mereka harus menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang ada hari ini adalah keraguan-raguan atau ketidakpastian dari partai politik untuk bisa memajukan calonnya. Kenapa? Karena tidak ingin jauh dari kekuasaan. Gini, maksud saya. Kalau kemudian situasi politik di 2029 seperti hari ini, artinya pemenang akan mengajak kontestan lainnya bergabung, maka pasti partai-partai politik itu akan berani mengajukan calonnya. Kenapa? Karena toh kalau kalah, yang menang akan mengajak mereka bergabung, berada di dalam kekuasaan. Tapi kalau kemudian situasi check and balance ini berlaku, artinya yang kalah menjadi kekuatan di luar parlemen, ya check and balance dari penguasa, maka sangat mungkin akan sedikit sekali yang berani menantang incumbent. Tapi kalau kemudian dilihat situasi-situasinya, perkembangan politik di dalam ruangan DPR misalnya, atau di dalam ruangan-ruangan eksklusifnya, mereka mengatakan sudahlah maju aja. Kalau saya, siapapun nanti yang kalah, pasti saya akan rangkul. Maka bukan tidak mungkin kita akan memiliki 3-4 calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau ternyata memang kompetisinya kuat, saya yakin mungkin hanya beberapa partai politik saja yang akan berani mengajukan calonnya dalam kontestasi Pilpres. Jadi memang sangat tergantung lagi dari
situasi dan kondisinya. Bisa saja kemudian Pak Prabowo incumbent percaya diri, dia yakin pasti menang walaupun banyak calonnya, bahkan mungkin kalau semakin banyak calon semakin terpecah suaranya, ya dia bisa saja silakan saja maju gitu. Nanti siapapun yang menang akan merangkul yang kalah. Nah, itu pasti banyak partai-partai yang dengan senang hati. Tapi kalau kemudian saya ulang lagi nih, kalau memang kuat check and balance ya nggak akan ada yang berani. Tapi kalau netizen itu kan sudah banyak bersuara. Dia katakan bahkan salah satunya adalah ini ketua umum yang paling bahagia dengan keputusan MK ini adalah Caimin. Itu karena sudah berkali-kali mencoba dan ini ada waktu lagi untuk maju. Dan saya mengharapkan juga ini bisa digunakan untuk partai-partai politik yang memiliki ketua umum masih muda seperti Mas AHY gitu ya, atau partai-partai politik lain yang bisa juga bersaing dengan para jago-jago senior politisi di Indonesia saat ini, sehingga apa lebih beragam, lebih nikmat juga rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin terbaiknya. Saya sih mengharapkan banyak partai-partai politik yang memang menggunakan fasilitas ini untuk mendorong kadernya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, kita tahu bahwa 2029 masih lama, dan saya ulang lagi, saya yakin bahwa koalisi Indonesia Maju tetap akan solid sampai pada waktunya pembukaan pendaftaran nanti. Tapi ada baiknya setiap partai politik mempersiapkan jagonya masing-masing. Caranya gimana? Ya lakukan investasi elektoral. Sering-seringlah bertemu masyarakat, turun ke masyarakat. Toh hal-hal tersebut juga disenangi oleh masyarakat. Apakah harus menyebar bansos? Ya enggak juga gitu. Ya tetap saja bertemu dengan masyarakat tanpa harus menyebar bansos, kan namanya silaturahim pasti juga dicatat kebaikannya oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bang Henry Satrio, pengamat politik. Yang jelas kekuatan finansial dan investasi elektoral ini harus dibangun bagi tokoh-tokoh publik menyikapi putusan MK saat ini, dan kita nantikan nanti ke depannya. Yang jelas ini merupakan babak baru ya bagi sistem demokrasi di Indonesia. Semoga bisa mendapatkan dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi bangsa. Terima kasih Bang Hensat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.